Halo, jumpa kembali di channel The Fine Movie. Di video kali ini aku akan menyajikan alur film perang tahun 2021 yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata tentang pertempuran antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Danau Jianjing pada musim dingin tahun 1950. Film ini dirilis akhir September tahun 2021. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Check it out. Di awal kisah, terlihat seorang pria bernama Wu Qianli yang diketahui merupakan komandan kompi ke-7, Satuan ke-9, Angkatan Darat Batalion Penyusut Tentara Cina. Terlihat dia sedang memegangi guci yang berisi abu jenazah saudara laki-lakinya bernama Bailey, yang juga merupakan anggota kompi ke-7 yang gugur di medan pertempuran. Setelah berperang, dia mengambil cuti kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan kedua orang tuanya dan adiknya bernama Wan Li. Ketika ibunya melihat guci abu jenazah Bailey, lalu ibunya pun lemas dan terjatuh. Wu Qianli kemudian meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena adiknya telah gugur di medan pertempuran. Saat makan malam bersama, dia memberi uang tunjangannya kepada ibunya dan berjanji akan membangunkan rumah agar keluarganya tidak lagi tinggal di rumah apung. Tak lama kemudian, di luar terdengar suara tentara berkuda teriak memanggil Wu Qianli dan memberitahu jika cutinya dibatalkan karena keadaan sedang darurat dan dia diminta untuk kembali bertugas besok pagi. Keesokan paginya, dia pun berpamitan dan berjanji saat dia kembali dia akan membangunkan rumah untuk keluarganya. Adiknya kemudian meminta untuk ikut berperang, namun Wu Qianli menolaknya dan mengatakan dia dan Bailey sudah cukup berperang untuk negara dan meminta adiknya untuk menunggunya pulang. Adegan kemudian berlanjut pada tanggal 15 September 1950 di Incheon, Korea. Sejak bulan Juli, Jenderal Pasukan Amerika bernama Douglas MacArthur menyatakan perang terhadap Korea Utara. Dengan kecepatan tinggi armada perang, Amerika membom Korea yang berbatasan dengan Cina. Dan mereka mengklaim kemenangan akan mereka capai dalam kurun waktu singkat, dalam hanya beberapa minggu saja. Di Pulau Olmido, Incheon, Korea, terlihat pasukan gabungan angkatan bersenjata Amerika sudah berada di sana yang dipimpin oleh Komandan Divisi Marinir ke-1 bernama Jenderal Oliver Smith. Divisi Infanteri ke-7 Angkatan Darat Resimen Infanteri ke-31 atau dikenal sebagai Infanteri Beruang Kutub di bawah komando Komandan Alan McQueen dan Komandan Satuan ke-10 Angkatan Udara Jenderal Edward Elmont serta pemimpin operasi pasukan militer Amerika yang bernama Jenderal Douglas MacArthur. MacArthur mengatakan kepada prajuritnya jika mereka akan menang dalam pertempuran dalam waktu singkat, dan jika Tuhan berkehendak, maka perang ini akan berakhir saat Thanksgiving. Mereka akan merebutnya kembali dan membuat Korea utuh. Dia sangat yakin karena menurutnya dia memiliki divisi marinir ke-1 yang luar biasa hebat dengan para jenderal dan pasukan terbaik. Berikutnya kita berkenalan dengan Peng Duhai, Komandan Area Militer Barat Laut yang juga menjabat sebagai wakil ketua di Komisi Militer Pusat Cina yang disingkat Xiangxi. Berlanjut di Beijing tanggal 4 Oktober 1950, dalam rapat terbatas Mao Zedong diberitahu pada tanggal 15 sampai 19 September yang lalu, lebih dari 70.000 pasukan Amerika bersenjata lengkap mendarat di Incheon, Korea. Pada tanggal 28 September, pasukan rakyat Korea sudah mundur ke utara dari paralel ke-38, sehingga dengan begitu pasukan Amerika akan bisa menerobos paralel ke-38 kapan saja. Amerika sekarang ini telah mengumpulkan pasukan di semenanjung Korea dan mengancam kawasan Cina. Mendengar kabar itu, Mao Zedong memberitahu bawahannya jika mereka menerobos paralel ke-38, maka mereka juga akan menyeberangi sungai Yalu.
yang artinya pasukan Amerika sudah menginvasi wilayah Cina. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 5 Oktober 1950 pada jam 3 pagi. Peng Duhai yang datang mengunjungi Mao Zedong ditemui oleh putra Mao Zedong bernama Mao Anying. Anying kemudian mengantarkan dan menemui ayahnya. Mao Zedong sebenarnya tidak menginginkan Cina ikut terlibat perang. Namun jika hal ini demi masa depan dan terwujudnya perdamaian, maka Cina harus berjuang dalam perang ini. Orang asing telah memandang rendah kita, maka kehormatan cuma bisa diperoleh di medan perang. Mendengar itu, Peng mendukung keputusannya demi membantu Korea Utara. Peng lalu mengusulkan kepada Mao Zedong agar mereka juga harus mempunyai pasukan di front timur yang akan ditempatkan di Danau Jianjing untuk melawan pasukan Amerika. Saat akan beranjak pergi, Anying putra dari Mao Zedong meminta untuk ikut bergabung, namun sayangnya Peng menolaknya karena hanya dia kini putra Mao Zedong yang bisa menemani ayahnya. Mao Zedong datang dan memberitahu Peng untuk mengajak putranya ikut perang bersamanya. Mao Zedong yang mengetuai pasukan Amerika memasuki wilayah paralel ke-38 dan sebentar lagi akan memasuki Sungai Yalu. Lalu dia meminta pasukannya untuk tidak tinggal diam karena hal itu akan menjadikan Cina dianggap lemah dan bodoh oleh musuh. Dia juga mengatakan bahwa dia berada dalam perahu yang sama. Rekan-rekan dari Korea meminta bantuan kita. Untuk itu, dia memutuskan untuk mengangkat Peng Duhai sebagai panglima sukarelawan rakyat Tiongkok untuk memimpin pasukan melawan agresi Amerika. Dengan tegas, dia meminta pasukannya untuk segera memulai penyerangan untuk menghindari ratusan serangan di masa mendatang. Jenderal Arthur berada di markas besar Amerika di Tokyo, Jepang. Dia berbicara dengan Jenderal Edward Almond yang berada di markas besar. Sementara Amerika di front timur serta komandan pasukan 8 Jenderal Walker yang berada di markas peron barat di Pyongyang, Korea. Dia memberitahu jika angkatan darat telah memasuki wilayah 38 dan juga angkatan udara satuan ke-10 berhasil merebut pelabuhan Hyungnam, Korea Utara. Tampaknya kemenangan sudah dipastikan dan sudah saatnya merencanakan langkah selanjutnya untuk ke Sungai Yalu. Kemudian berlanjut di markas pasukan relawan Cina di Taeyodong, Korea. Mao Anying putra Mao Dong kini telah bergabung di pasukan relawan dan menjabat sebagai sekretaris dari markas pusat. Dia yang menerima telegram kemudian memberikan laporan kepada Panglima Peng bahwa pasukan divisi marinir ke-1 Amerika sudah berada di kawasan Korea Utara dan kini mereka terus bergerak menuju utara perbatasan. Amerika mengerahkan 25.000 pasukan bersenjata berat untuk berkumpul dari front timur menuju ke Danau Jianjing. Mereka akan menyerang dalam bentuk serangan jepit bersama pasukan mereka di peron barat. Lalu Panglima Peng meminta mengumpulkan pasukan di peron barat untuk menghadapi pasukan Amerika. Mereka yang sedang berkumpul kemudian ditemui oleh Komandan Satuan ke-9 sekaligus Komisaris Politik bernama Song Sileng. Ia mengatakan bahwa sebelum kesini dia sempat berjumpa dengan seorang bocah di jalan yang meminta untuk ikut bergabung dengan pasukan relawan. Kita telah menang atas seluruh bangsa. Namun belum sempat beristirahat, Amerika yang imperialis memicu perang terhadap Korea di perbatasan utara. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melawan. Mao Zedong memerintahkan kita, pasukan ke-9, untuk menuju ke utara melawan agresi Amerika dan membantu Korea mempertahankan negara kita. Tidak lama kemudian, Wan Li ditemui oleh atasannya yang bersama seorang bocah yang diceritakan Song Sileng. Ternyata bocah itu adalah adiknya Wan Li. Dia kemudian bertanya kepada adiknya, mengapa dia bisa sampai ke sini? Adiknya menjawab, dia diam-diam mengikutinya dan menghentikan mobil komandannya di jalan dan meminta untuk ikut jadi tentara. Singkatnya, di malam hari terlihat satuan ke-9 bersiap untuk berangkat menuju ke utara. Satu persatu secara tertib, mereka naik ke dalam kereta termasuk pasukan kompi ke-7 gabungan di bawah komandan Wan Li.
Ketika semua pasukan sudah berada di atas kereta, mereka pun diberangkatkan ke utara menuju perbatasan Cina dan Korea untuk menolak agresi Amerika. Di perjalanan, Quan Li menitipkan adiknya kepada rekannya bernama Li. Dia kemudian memberi arahan kepada rekannya, "Jika kita tidak boleh ceroboh, karena kita akan menghadapi pasukan Amerika, pasukan dengan peralatan perang terbaik di dunia. Pertempuran ini menjadi amat sulit, namun kita harus berjuang demi kemenangan." Mereka kemudian mengadakan upacara bergabungnya Wan Li menjadi anggota ke-7 Satuan ke-9. Dan setelah upacara, di luar kereta mereka melihat tembok raksasa Cina yang berdiri kokoh di atas bukit. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di stasiun Jiayan di timur perbatasan Cina. Mereka berhenti di sana untuk mengambil 20 radio transmitter yang akan mereka antar ke markas pasukan relawan di Taiyuudong, serta mengambil pakaian hangat untuk mereka gunakan. Karena di perbatasan, suhu udara sangat dingin, namun belum sempat mengangkat semua pakaian hangat, terlihat pesawat pengintai Amerika. Melihat itu, mereka terpaksa bergegas kembali naik ke kereta untuk melanjutkan perjalanan. Lalu kereta mereka melintas di jembatan Sungai Yalu, perbatasan Cina dan Korea. Namun tidak lama kemudian, kerja harus terhenti karena sebagian rel kereta dalam kondisi rusak dan sedang dalam perbaikan, dan tidak ada pilihan lain selain beristirahat sejenak menunggu rel yang diperbaiki. Namun dari kejauhan, mereka mendengar suara pesawat Angkatan Udara Amerika berada tidak jauh di atas mereka. Pesawat Amerika itu melepaskan bom, menghancurkan jembatan dan menghancurkan rel kereta di belakang mereka. Qian Li yang melihat pesawat itu kemudian meminta semua pasukannya mengambil perlengkapan dan persediaan bahan makanan, lalu segera bergegas meninggalkan kereta. Mereka akan berlindung dan mengambil jalan pintas di pegunungan Nangnim dan akan berkumpul lagi di Danau Janjing. Mereka yang berhasil menyelamatkan diri memeriksa perlengkapan. Qian Li juga terima laporan jika transmitter radio beserta juru sandi aman terkendali. Lalu setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati area perbukitan untuk berlindung dari intaian pesawat Amerika. Namun setelah jauh berjalan, mereka harus melewati area terbuka di atas bebatuan. Tentu saja, area terbuka akan menjadi sangat berbahaya karena pesawat Amerika akan dengan mudah melihat pergerakan mereka. Namun saat berjalan kembali, dari kejauhan mereka mendengar suara pesawat Amerika mendekat. Mereka kemudian memutuskan untuk berbaring di atas bebatuan dan berdiri diam agar keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh pilot pesawat Amerika. Dua pesawat melintas di atas mereka, tampaknya tidak melihat mereka dan sepertinya mereka aman. Namun ternyata sesaat kemudian dua pesawat tersebut berbalik arah. Setelah dua pesawat itu pergi, mereka mencoba menolong rekannya yang terluka, sementara beberapa rekannya tewas dengan kondisi mengenaskan. Hingga malam hari, mereka terus melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, Jenderal Oliver Smith dari ketinggian serta beberapa pesawat tempur berusaha mencari jejak keberadaan pasukan Cina di lembah pegunungan Nangnim yang bersalju. Setelah berusaha mencari, mereka tidak menemukan adanya pergerakan maupun deteksi transmisi radio dari pasukan Cina. Dia kemudian meminta pilotnya untuk bergerak maju ke zona selanjutnya. Hingga menjelang petang, mereka yang terus bergerak di area pegunungan mendengar suara tembakan di balik bukit. Mereka kemudian bergerak maju untuk mendekat. Mereka melihat dari konflik 6 Resimen 172 bertempur melawan pasukan Amerika. Sepertinya rekan mereka terpojok
dan kalah jumlah oleh pasukan Amerika. Jika mereka tidak memberikan bantuan, maka mereka tidak akan bertahan lebih dari 20 menit. Qian Li kemudian memberitahu Li dan batalion artilerinya untuk melanjutkan perjalanan, membuat transmitter radio menuju ke markas relawan di Taedong, Korea. Sementara dia memutuskan untuk menyerang pasukan Amerika bersama kompi ketujuhnya, Lee dan Kim yang terus bergerak di tengah perjalanan, mereka harus berhenti dari kejauhan. Mereka mendengar dan melihat konvoi kendaraan pasukan Amerika. Pasukan Amerika tersebut datang ke sana untuk memberikan bala bantuan. Lee kemudian mengatakan kepada rekannya agar jangan biarkan mereka lewat. Dia kemudian meminta pasukannya menyiapkan mortar dan melumpuhkan pasukan pengangkut terlebih dahulu. Mereka akan menyerang dan menghancurkan pasukan Amerika dari ketinggian. Mortar pun disiapkan.